Baik, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa hadir bersama dalam acara semacam pengarahan lah kira-kira sebelum kita melaksanakan kegiatan pelatihan AA bagi teman-teman dosen di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, seperti kita pahami bersama bahwa pelatihan AA ini adalah kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Universitas Tanjung Pura, dan ini merupakan pelatihan AA ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya, yaitu pelatihan pekerti. Nah, alhamdulillah, artinya untuk pelatihan pekerti dan AA ini, UNTAN merupakan salah satu universitas di Indonesia yang diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, hal ini bermula dari surat Dirjen Dikti yang pada tahun 2020 yaitu mengedarkan ke seluruh perguruan tinggi dan swasta se-Indonesia untuk membuat proposal dalam hal penyelenggaraan pelatihan ini. Nah, UNTAN salah satu yang disetujuin. Jadi dari seluruh yang mengajukan itu hanya 57 perguruan tinggi negeri dan swasta yang diberi wewenang untuk melaksanakan pelatihan pekerti dan AA, khususnya pekerti dan AA. Nah, kedua program ini adalah program pemantapan untuk para dosen baru. Nah, ini berlatar belakang daripada semua dosen itu berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga perlu diberi pembekalan berupa pelatihan pekerti dan AA dalam rangka menyiapkan menjadi dosen-dosen profesional. Nah, jadi untuk melaksanakan kegiatan ini, UNTAN berpatokan kepada pedoman yang diberikan oleh Dikti itu, sehingga nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi bersama, yang secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Bistari. Nah, dalam pelaksanaan ini jadi kami selaku pelaksana itu mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Dikti. Misalnya bahwa ini tidak lain disebabkan karena untuk kedua jenis pelatihan ini, untuk sertifikatnya itu kami yang langsung mengupload di Sister Dikti. Nah, jadi bukan peserta, masing-masing peserta yang sudah dinyatakan lulus. Nah, jadi ini kami langsung selaku panitia yang mengupload ini menjadi data di Sister Dikti. Mengapa demikian? Karena dua hal ini yang akan menjadi salah satu persyaratan. Kalau dulunya salah satu persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi dosen. Nah, inilah mengapa kedua program ini begitu penting dan krusial bagi para dosen untuk mengikuti secara serius, karena salah satu persyaratan untuk dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat adalah diantaranya setiap dosen harus menghadiri semua sesi. Artinya tidak ada satu sesi pun dari kegiatan pelatihan itu yang tidak diikuti. Nah, ini salah satu untuk mendapatkan sertifikat. Nah, nanti secara khusus, secara teknis akan disampaikan oleh Pak Bistari, tetapi penegasan kami adalah itu, bahwa untuk mencapai kelulusan dalam mendapatkan sertifikat dalam pelatihan ini, salah satunya itu, bahwa kehadiran harus 100%, tidak ada yang ketinggalan.
Nah, selain itu nanti ada tugas-tugas, ada itu yang kami berikan ini adalah sesuai standar kurikulum yang disampaikan oleh Dikti. Nah, inilah yang perlu kami tegaskan dari awal. Semoga teman-teman betul-betul fokus selama mulai hari Senin sampai hari tanggal 11 itu, tanggal 8 sampai tanggal 11. Nah, untuk ini kami perlu apa namanya, dengan pemberitahuan ini bagi para apa, kami mengingatkan misalnya kalau di lingkungan Untan, para dekan itu harap memaklumin para dosennya yang sedang ikut pelatihan supaya tidak diganggulah kira-kira. Nah, ini supaya jadi peringatan dari awal supaya ini dosennya bisa serius mengikuti kegiatan, kemudian secara instruksi juga bahwa mereka ini memang dibebas tugaskan selama mengikuti kegiatan ini. Nah, ini ya salah satu penegasan sebagai panitia mengingatkan itu terlebih dahulu. Nah, berikutnya nanti kami berikan kepada Pak Bistari untuk menyampaikan secara teknis-teknis hal apa saja yang perlu dipersiapkan, misalnya untuk RPS, untuk kontrak perkuliahan dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu Bu Linda yang bisa saya sampaikan secara khusus sebagai penegasan kami selaku pelaksana sehingga ini sudah bisa dimaklumi dari awal. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan setelah Pak Bistari menyampaikan secara teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sutarman atas pengantar dan arahannya terkait dengan komitmen ya dari Bapak Ibu peserta yang mengikuti pelatihan AA selama 4 hari ke depan. Nah, untuk terkait dengan izin Pak, insya Allah karena surat ini kami juga langsung ke dekan-dekan, jadi memang dekan yang mengutus ya, dekan yang mengutus dosen yang ada di program studi yang di bawah naungan Fakultas. Terima kasih banyak Pak. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bistari untuk memberikan penjelasan secara teknis hal-hal apa saja yang memang harus dipersiapkan oleh peserta AA UUM Pontianak. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lempar batu sembunyi tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan dulu kan ya. Ya ampun, suara siapa itu? Ya, jadi ada beberapa hal yang ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu di sini terkait dengan kegiatan kita agar nanti kegiatan ini sesuai standar yang sudah ditetapkan dari Dikti. Nah, jadi saya dan Pak Sutarman ini pun dan mungkin teman-teman yang lain orang-orang yang sudah mengikuti SIM untuk mengambil pelatihan ini. Nah, dengan demikian kami juga punya gambaran bagaimana orang-orang ketika melatih kami sehingga SIM nanti bisa keluar, SIM baru bisa keluar. Nah, ada beberapa hal di sini yang perlu diinformasikan. Yang pertama mengenai tata tertib ya, tata tertib. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutarman, wajib setiap sesi itu 100% hadir. Nah, nanti Bapak Ibu ini ada 16 mata latih ditambah dengan presentasi. Jadi 17. Nah, 16 mata latih ini kesemuanya tidak boleh tidak hadir. Jadi ke-16-nya hadir. Nah, jika dekan sudah mengarahkan sudah memberikan apa namanya selama 4 hari ini ya, sudah berarti memberikan kesediaan waktu untuk Bapak Ibu. Nah, lalu kalau cerita mungkin dari ada Pak ngantar anak ngantar itu enggak ada cerita tuh. Itu silakan dicari disiasati lah bagaimana supaya 4 hari itu lepas dari tanggung jawab itu. Nah, jadi di sini memang tidak ada alasan gitu ya. Nah, beda dengan musibah ya. Kalau musibah itu kan kita tak tahu apa yang terjadi. Nah, itu cerita lain itu. Nah, tapi kalau rutinitas, itu berarti kita sudah tahu itu. Nah, silakan yang rutinitas disiasati bagaimana yang rutinitas itu selama 4 hari ini kita bisa fokus mengikuti kegiatan ini. Oke.
Kemudian kehadiran Bapak Ibu di setiap sesi yang ada itu diharapkan 5 menit sebelum pelaksanaan. Itu diharapkan sudah ini. Nah, sebab nanti akan diberikan kuis. Jadi kuis itu pagi dan siang. Nah, kuis ya, pagi dan siang. Jadi masuk pagi ada kuis, masuk siang ada kuis. Nah, kuisnya nanti dalam bentuk Google Form. Jadi dia nanti dibuka jam berapa, Google Form-nya bisa, diberikan waktu berapa menit, 5 menit, sekitar 5 menit saja itu. Diselesaikan. Nah, yang materi tetap berjalan. Nah, Bapak Ibu ya di Google Form masing-masing. Nah, maka dari itu nanti di Google Form lah harus disiap-siapkan ketika pembagian link yang diberikan kesempatan hanya 5 menit itu, semoga itu bisa dibereskan langsung. Nah, yang berikutnya ya diminta peserta mengikuti ini dapat ada aktivitas partisipasi, mungkin ada produktivitas. Nah, etikanya juga kami harapkan ini tetap dipenuhi. Nah, maka dari itu dalam pelaksanaan penyampaian materi-materi nanti, nah jadi kita harapkan bisa yang bagus itu kan bisa terjadi interaksi, ya tidak hanya dari instruktur, juga ada dari para peserta. Nah, sebab dari 16 mata latih nanti, 5 diantaranya itu ada ditugaskan kepada Bapak Ibu. Nah, ditugaskan. Nanti saya sebutkan masing-masing mata latihnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang tadi, nanti kalau ada diminta yang hal-hal yang perlu diisi, memang diisi. Nah, kemarin saya sudah mengedarkan biodata. Nah, itu berarti yang non tes itu. Jadi kami perlu biodata. Silakan Bapak Ibu isi lengkap, nama lengkap. Nah, namanya itu jangan sampai salah, karena itu dasar untuk pembuatan sertifikat. Nah, jadi harus ditulis benar-benar. Nah, jadi dan tulisannya mungkin lebih baik ya pakai ketik kali ya. So nanti kalau pakai tulis tangan itu ada tulisan Jepang keluar tuh susah lagi diterjemahkan lagi tuh. Nah, jadi memang ya silakan saja, sebaiknya mungkin diketik baru di print, karena printnya itu kami perlukan. Nah, mungkin kalau perlu hard copy-nya nanti diminta, tapi yang print itu yang printnya yang softnya ya, kalau softnya diperlukan ya itu nanti disampaikan, tapi hardnya itu yang penting sebagai bentuk dokumen yang ada diarsipkan. Nah, selain dari softnya nanti. Nah, maka dari itu Bapak Ibu mungkin diketik saja, setelah itu difoto pula, fotonya ditempel. Nah, mungkin bisa di-scan-kan, nanti bisa dikirim sebagai soft copy-nya juga disertakan, sehingga nanti kalau kita tidak tahu nih entah terselip entah apa datanya ya. Nah, kalau ada soft copy-nya nanti bisa langsung dikirim. Nah, itu kemarin kalau tidak salah itu saya minta hari Rabu terakhir. Nah, mudah-mudahan nanti dari pihak UMP, terutama kepada Bu Linda nanti bisa menghandle-nya. Nanti saya tinggal mengambil untuk disetorkan pada pihak LP3M kami. Kemudian yang berikutnya, tagihan-tagihan yang diberikan. Nah, ini sekarang tagihannya nih. Ini ada 5 ya. 5. Nanti di hari pertama, jadwal kemarin sudah saya bagikan ya Bu Dinda, ada ya jadwal? Sudah Bapak. Oke, sudah. Oke. Di jadwal itu di hari pertama Bapak Ibu, itu ada tugas 1 dan tugas 2. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu tentang portofolio mata kuliah dan penulisan bahan ajar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sebenarnya kalau dengan melihat tugas yang ada di sini, Bapak Ibu itu sudah bisa mengantisipasi dengan membuat draftnya aja. Walaupun belum tahu maksudnya apa, saya berikan informasi bahwa di sini portofolio berarti
dalam mata kuliah yang segala dokumentasi tagihan mata kuliah Bapak Ibu berikan itu, nah itu gambarannya seperti itulah yang harus diwujudkan di sini. Nah, penulisan bahan ajar, nah nanti buku ajar yang praktis saja, tidak semuanya. Nah, tapi kalau ada Bapak Ibu buku ajar yang sudah lengkap, bagus lagi. Berarti mungkin tinggal menyocokkan dari permintaan dari instruktur. Oh, yang ini saja. Nah, mungkin ini standar minimal. Kalau mau lebih silakan. Nah, jadi ada standar minimalnya nanti yang memungkinkan dikerjakan untuk 1 hari. Nah, jadi memang yang berikutnya ya, nah, tugas yang berikutnya itu dalam mata latih asesmen alternatif. Nah, di sini bagaimana membuat soal MIT, soal UAS yang tertempel dengan mata kuliah masing-masing. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ini tetapkan satu mata kuliah apa yang bisa memenuhi tugas-tugas yang ada di sini. Nah, jadi tetapkan satu mata kuliahnya, sehingga mata kuliah yang ditetapkan itu sesuai dengan tagihan-tagihan yang ada di sini. Nah, itu tagihan yang ketiga. Yang ketiga ini tentang, nanti tinggal menyesuaikan aja nih dengan nanti target dari mata latih asesmen alternatif. Nah, misalnya soalnya dibuat hot, oh rupanya soal saya belum hot, di hotskan. Nah, mungkin sudah ada soalnya, cuma mungkin direnovasi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya rasa soal MIT dan UAS sudah ada, tinggal nanti menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya itu ada rekonstruksi mata kuliah. Nah, ini yang utama. Ini disimak-simak betul-betul nih. Karena ini nanti dasar Bapak Ibu untuk presentasi di hari terakhir, hari keempat. Di saat presentasi itu diberikan waktu sekitar 15-25 menit lah gitu ya nanti masing-masing. Nah, yang mempresentasikan yang sudah rekonstruksi dari RPS yang di mata kuliah tersebut. Jadi RPS nanti Bapak Ibu benahi, disesuaikan, nanti dicocokkan dengan arahan-arahan instruktur yang ada. Nah, jadi di dalam rekonstruksi mata kuliah ini salah satu gambaran di bagian-bagian mana yang dibenahi. Nampak di situ. Jadi ini menjadi ya salah satu muaranya pelatihan ini. Nah, kemudian yang terakhir itu tugasnya itu tunggu dulu di mana barangnya ini. Oh ya, implementasi pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Nah, ini biasanya kalau instrukturnya itu Pak Gatot Sutapa. Nah, biasanya mahasiswa itu peserta itu diarahkan untuk membuat video pembelajaran yang sederhana, Nggak rumit-rumit sih, sederhana. Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, nanti silakan disimak pada mata implementasi ini. Nah, lalu setelah selesai membuat itu, nah kami memberikan rubrik penskoran untuk menilai Bapak Ibu. Ini karena ada kata lulus dan tidak ini. Nah, jadi di sana dalam jadwal itu sudah saya sebarkan tentang rubrik penskoran. Yang pertama, seluruh kuis materi yang dikerjakan itu 10, bobotnya itu 10. Nah, kemudian aktivitas dan keterlibatan peserta itu juga 10, berarti sudah 20. Nanti ada post test komprehensif. Jadi seluruh yang tes itu nanti di ujungnya ada dikumpulkan menjadi sebuah tes namanya post test komprehensif. Nah, itu juga 10, berarti sudah 30. Nah, yang besar bobotnya adalah presentasi rekonstruksi mata kuliah. Nah, itu bobotnya 40. Nah, lalu laporan komplit individual. Itu bobotnya 30. Nah, jadi Bapak Ibu presentasi dan
mengumpulkan laporan komplit individual itu sudah 70 bobotnya maksimal ya. Nah, lalu ditambah yang lainnya. Nah, peserta dinyatakan lulus skor keseluruhan itu 70 ke atas, 70 ke atas. Nah, jadi dengan adanya aktivitas, kuis keseluruhan materi dikerjakan, tes komprehensif. Nah, lalu presentasi disampaikan, laporannya ini. Untuk laporan komplit itu individual itu disetting setelah 4 hari. Setelah 4 hari kegiatan diberi batas waktu Bapak Ibu untuk mengumpulkan laporan komplit individual. Nah, seluruh pamflet untuk membuat tugas itu sudah saya sampaikan kemarin ke Bu Ano ya. Sudah saya kirimkan atau belum ya? Nanti saya nilai lagi. Sudah atau belum Bu Linda? Yang mana Pak? Yang tugas? Pamflet tugas. Sepertinya belum. Oke. Nanti setelah ini saya sampaikan langsung. Jadi pamflet, jadi 5 tugas mata latih. Itu sudah ada pamfletnya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi. 1 tugas presentasi nanti untuk presentasi itu 1 tugas yang laporan komplit itu juga sudah disiapkan pamfletnya. Nah, silakan nanti diisi. Nah, jadi itu sudah ada formatnya. Jadi silakan nanti diikuti. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita selama 4 hari ini diberikan kesehatan, kebugaran, sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan 4 hari ini dan diberikan kelancaran. Nah, ini jadi juga di sini selain saya yang hadir, nampaknya ada teman-teman yang lain ya yang juga hadir di sini, mungkin dapat dilihat di sini. Di antaranya tadi ada Bu Sri Maryuni ya, sekretaris ini. Ada juga ya, Pak Bis. Ada ya, Istri. Tadi ada suara Pak Gatot sepertinya. Ya, ada tuh Pak Gatot. Ya, ada Pak Gatot. Ada siapa lagi nih teman yang hadir? Ya, oke. Begitu yang dapat saya sampaikan. Siapa? Bu Dini ada ya? Oh, Bu Dini juga hadir. Ada lagi teman yang lain? Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lah dengan instruktur nanti yang di UMP. Oke, terima kasih Ibu Linda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bistari atas arahannya. Mohon izin Bapak dan Ibu dari LP3M Untan, kita boleh buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada peserta yang ingin bertanya terkait dengan teknis kegiatan ini. Boleh ya Bapak Ibu? Silakan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu peserta AA dari UM Pontianak yang ingin mengajukan pertanyaan ya terkait dengan teknis, sehingga kedepannya kita harapkan dapat berjalan lancar selama 4 hari. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Bu Linda nanya. Oh iya, silakan Bu Ati. Ini lebih ke pengisian biodata sih, menurut Pak Bestari tadi kan mungkin kita menyiapkan 1 mata kuliah. Di biodata ini kan ada untuk pengisian mata kuliah yang diampu, itu ada 1, 2, 3, 4. Apakah harus diisi semua ataukah cukup salah satu aja untuk yang disiapkan sekalian gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ati. Mau langsung dijawab Pak atau ditampung dulu? Boleh langsung ya, silakan. Jadi kalau di biodata Bapak Ibu, silakan ditulis sesuai real yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin ada 4 atau lebih, silakan. Namun kalau di pelaksanaan AA ini, Bapak Ibu pilih 1 di antaranya yang paling paling mantap gitu ya. Karena terkait nanti dengan presentasi. Nah, di presentasi nanti Bapak Ibu di situ diminta untuk menggali, merefleksi dan sebagainya ya. Nah, jadi banyak informasi yang harus disampaikan dan sebagainya. Jadi fokus, jadi yang saya katakan hanya 1 mata kuliah itu terkait dengan kegiatan AA di sini. Jadi
apa namanya, keperluan nanti terkait administrasi yang ditagih itu. Cukup fokus pada satu mata kuliah. Nah itu, jadi berbeda ya. Oke, terima kasih. Begitu Bu Dinda. Ya, baik. Terima kasih Pak Bistari. Bu Oti sudah jelas ya Bu Oti ya. Oke, yang Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk kegiatan besok Pak, itu di jadwal mulai 7.30 kita on time. Mohon maaf, Senin Pak, Senin maksudnya. Senin. 7.30. Senin 7.30 Pak ya? Ya, 7.30. Itu ada pembukaan, Bu. Berarti kegiatan 7.30 sesuai dengan jadwal itu kita pembukaan dulu ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu peserta bisa datang tepat waktu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Apakah diwajibkan membawa laptop atau bagaimana? Bu boleh membawa laptop ke dalam kegiatan atau gimana? Atau memang ada sesi harus menggunakan laptop? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Hamdil. Ini Pak terkait dengan wajib membawa laptop atau malahan tidak boleh bawa laptop tuh gimana Pak? Oh ya, oke. Saya merespon dulu, nanti teman-teman silakan nanti menambah lah ya. Kalau menurut saya pengguna laptop memang wajib dibawa itu. Namun ketika instruktur nanti memberikan pengarahan, mungkin memberikan diskusi dan sebagainya, mungkin ada mohon untuk supaya kita fokus tentang diskusi kita, ya. Nah, silakan nanti laptopnya diamankan dulu. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, bisa juga instruktur itu meminta, silakan Bapak Ibu buka, coba cari file tentang UAS-nya. Nah, saya mau dengar, saya mau Bapak Ibu presentasikan tentang itu. Ya silakan. Jadi laptop di bawah, namun nanti bagaimana penggunaan dan sebagainya itu nanti disesuaikan dengan instruktur masing-masing. Itu menurut versi saya. Nah, silakan. Nah, dari Pak Gatot mungkin ada mau nambah Pak Gatot, silakan. Halo Pak Gatot. Oh, hilang lagi ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Instruktur. Dari Pak Tarman gimana? Tadi mungkin sudah jelas ya Pak Bistari tadi sudah nyampaikan tentang kita artinya mencoba mematuhi jadwal yang ada, kemudian artinya kita fokus lah gitu ya. Artinya kita fokus dengan program yang sudah terjadwal sesuai yang sudah disusun itu, kemudian yang lainnya saya setuju tadi tentang laptop. Ini laptop selama mengikuti, artinya selama narasumber masih memberikan materi, diskusi dan seterusnya, kita fokus ke acara narasumber dulu. Nah, mungkin inilah manfaatnya kita melaksanakan kegiatan yang luring ini, artinya kalau sudah online kan kita sudah terbiasa dengan laptop, dengan ini. Nah, dengan luring, mengapa ini kita fokuskan seperti itu, supaya artinya kita bisa menyerap materi yang ada, kemudian bisa fokus untuk kalau mau diskusi dan seterusnya itu kita bisa mengoptimalkan pertemuan yang tatap muka ini. Sebab kalau secara online dah lain cerita lah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kami mohon maaf lah untuk selama 4 hari ini kita sama-sama fokus lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Linda, itu yang saya tambahkan. Ya, silakan Bu Linda. Ya. Terima kasih Pak Bistari dan Pak Sutarman. Mungkin dari Bu Sri Maryuni ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat kita on time ya Pak Bis dan Pak Sutarman dan Bu Linda. Kita upayakan jam 7.30 pembukaan ya Pak ya. Itu saya juga sepakat di aula di UMP ya Ibu ya. Ya, di UMP. Ya.
Terus tentang laptop, saya kira boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja karena justru yang perlu disiapkan itu kan RPS ya Pak Bis ya. Bapak Ibu pengampu satu mata kuliahnya kan satu. Terus yang karena kita di ini yang utama nanti kan adalah rekonstruksi RPS gitu ya Pak Bis ya. Ya. Jadi kalau yang sampai hari ini RPS Bapak Ibu belum siap, ya tolong disiapkan. Gitu ya Bapak Ibu. Yang jelas di 4 hari ke depan mulai dari hari Senin itu kita mesti fokus seperti yang disampaikan Pak Sutarman tadi. Itu aja Bu, semoga kita semuanya sehat. Walaupun ini tadi baru selesai siang ya Pak Bis ya. Kita dengan UNOSO. Senin sudah mulai lagi dengan UMP. Semoga semuanya sehat, baik peserta maupun narasumber. Itu aja Bu Linda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Maryuni. Oke, tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu untuk semuanya juga. Laptop silakan dibawa, cuman penggunaannya yang memang perlu diperhatikan. Dan jangan lupa terkait dengan RPS mohon dipersiapkan dari sekarang sehingga pada saat hari Senin sudah punya gitu kan. Untuk yang selanjutnya sambil menunggu pertanyaan untuk ini Bapak Ibu nanti peserta dapat modul ya Bapak Ibu ya? Ya. Modul pelatihan ya. Modul pelatihan ya nanti. Ya. Nanti mungkin hari Senin kali Pak ya? Ya hari Senin nanti. Ya baik. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta tidak usah khawatir, nanti semua materinya sudah disiapkan oleh LP3M Untan dan masing-masing peserta insya Allah akan mendapatkan satu modul yang isinya dari semua mata latih yang akan diajarkan. Ya, betul. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup, kita akhiri. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu. Oh ya, silakan. Ya, mohon buka kameranya Bapak Ibu yang sudah tergabung. Nanti ada Pak Abdul Rida ya yang akan kasih aba Bapak ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada Pak Firdaus, Bu Atika, Bu Dewiyanti, Pak Ayub. Atau silakan Pak Dok. Oke, layar pertama dulu yang akan kita foto, Bapak Ibu. Oke, yang layar pertama 1, 2, 3. Yang berikutnya layar kedua. Oke, Bapak Ibu, silahkan hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Sudah Bu Linda? Oke, sudah Pak? Oke, sudah. Terima kasih Pak Rida. Oke, terima kasih Bapak Ibu narasumber dari LP3M Untan yang sudah memberikan arahan kepada peserta AA dari UM Pontianak. Semoga 4 hari ya, mulai hari Senin sampai Kamis kita selalu diberikan kesehatan, semua kegiatan berjalan lancar dan semuanya peserta dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, insya Allah Senin ya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin Lip. Pak.